Selamat datang di Min 1 Kediri. Min 1 Kediri terletak di Jalan Raya Kanigoro, Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Lahirnya Lembaga Pendidikan Madrasah di Desa Kanigoro berawal dari inisiatif Bapak Haji Said bin Haji Kusnan yang pada waktu itu merasa prihatin terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Kanigoro. Keluarga Haji Kusnan membangun sebuah gedung pertama yang kemudian dipakai untuk Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1961. Berdasarkan SK nomor 86 tertanggal 29 Juli 1967, madrasah di lahan seluas 9.000 meter persegi wakaf dari Haji Kusnan ini dinegerikan dan sekarang dikenal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri, disingkat Min Kanigoro atau Min 1 Kediri. Ruang kelas Min 1 Kediri. Waka sigap tanggap Min 1 Kediri. Waka Sarpras. Waka Kurikulum. Waka Kesiswaan. Bendahara. Si Tata Usaha. Para wali kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Selamat datang di Min 1 Kediri. Min 1 Kediri adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau setara dengan sekolah dasar yang bernafaskan Islam di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang berada di daerah Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Madrasah negeri ini sudah berdiri sejak tahun 1967 dengan berbagai prestasi gemilang yang diraihnya. Diampu dan dibina oleh 30 guru yang semuanya mahir di bidangnya, mengajar dengan profesional dan telaten, dan hari ini kita memiliki 24 rombongan belajar dengan 800 siswa.
jenjang kelas 1A sampai 1D, 2A sampai 2D, begitu seterusnya kelas 6A sampai 6D. Visi kami mencetak anak-anak yang unggul, yang berprestasi, yang berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya lingkungan. Kami memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Anak-anak kami, anak-anak yang hebat, guru-guru yang hebat, telah menelurkan prestasi-prestasi di tingkat nasional. Di antaranya, prestasi di KSM, juara nasional, the best overall. Kompetisi sains madrasah, baik itu di bidang matematika, bahkan di bidang IPA. Juga anak-anak kami berprestasi di bidang olimpiade bebas, yaitu di KMNR, kompetisi matematik nalaria realistik. Selain itu banyak prestasi di bidang olahraga dan di bidang akademi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Selamat bermitra dan menitipkan putra-putrinya di Min 1 Kediri. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik, membina, menjalin komunikasi dengan harmonis, bekerja sama dengan profesional, sehingga membimbing bersama-sama, membina bersama-sama anak bangsa ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki ketakwaan, anak-anak yang bisa dibanggakan di dunia dan di akhirat. Semoga anak-anak memperoleh ilmu yang barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai prestasi Min 1 Kediri. Visi Min 1 Kediri, berprestasi, berakhlak mulia, menjadi pilihan masyarakat dan berbudaya lingkungan. Min 1 Kediri memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, baik di bidang olahraga, seni, dan keagamaan. Semua ditujukan untuk membentuk karakter anak. Menggenapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan sesama alumni, dengan ibu bapak sekalian. Saya diminta untuk share, untuk memberikan testimoni tentang, karena saya sebagai alumni MIN Kanigoro, alhamdulillah saya dulu masuk di MIN Kanigoro tahun 1979 sampai 1985. Saya sampai sekarang masih ingat dengan guru-guru yang dulu mengajar, antara lain misalnya Bapak Abdul Syukur almarhum. Pada saat itu Pak Abdul Syukur mengajar IPA. Dari proses pembelajaran bersama dengan Bapak Abdul Syukur, antara lain saya bisa belajar banyak hal. Selain tentang materi IPA, saya belajar tentang kedisiplinan beliau, tentang semangat beliau, dan juga hal-hal positif lainnya yang akhirnya itu memberikan motivasi bagi saya untuk betul-betul serius, betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar. Termasuk bapak guru dan ibu guru yang lain banyak sekali, antara lain Bapak Kisam, kemudian Bapak Mahrus, kemudian Bapak Asnawi, Bapak Ismail. Banyak di antara bapak-bapak ini yang rumahnya sebelah barat sungai, sehingga kalau hari raya saya ingat kami beramai-ramai mengunjungi dan sowan kepada bapak-bapak, dan itu menumbuhkan hubungan yang dekat dengan bapak-bapak. Pada saat itu kami merasa sebagai siswa sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah membimbing kami, termasuk ibu-ibu juga, antara lain Ibu Siti Ramlah, Ibu Juwana, Ibu Sujinarti, dan ibu-ibu yang lain yang juga tidak kalah bersemangatnya membimbing kami pada saat itu. Hal yang masih sangat saya ingat adalah mulai dari sekolah di MIN, karena dasarnya adalah sekolah yang memberikan basis keagamaan yang kuat, bagus, sampai sekarang pun itu sangat sangat berkesan bagi kami, sehingga kami selalu merasa bahwa sebagai umat beragama kami harus bertanggung jawab. Kemudian berbagai hal positif yang diajarkan oleh agama Islam itu ingin kami bawa selalu dalam kehidupan kami sehari-hari, termasuk di dalam etos kerja. Kami tidak mau sebagai umat beragama itu dianggap sebagai orang yang malas atau terbelakang, itu sama sekali kami tidak ingin, sehingga keberadaan kami dari dulu itu ingin termotivasi untuk menjadi lebih baik dari orang-orang lain yang mungkin tidak sekolah di sekolah agama. Itu dari mulai kecil terbawa sampai sekarang itu saya kira memberi efek sangat positif kepada prestasi kerja dan juga segala hal yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait dengan pertemanan, umpamanya saya masih ingat juga teman-teman di MIN dulu, ya sekarang sudah jarang berinteraksi karena semuanya berada di tempat yang jauh. Walaupun dulu kami sedesa, tetapi karena sekarang sudah tersebar di banyak tempat, ya akhirnya kami jarang berinteraksi. Paling berinteraksi ya hanya dengan, karena sekarang model teknologi sudah canggih, ya dengan WA, Facebook dan lain sebagainya yang dulu sempat terputus, akhirnya sekarang tersambung lagi. Nah, setelah dari MIN akhirnya semangat untuk terus mengembangkan keinginan belajar baik yang umum maupun yang agama itu terus berlanjut. Akhirnya saya melanjutkan ke MTS Negeri Kanigoro, dan semangat untuk berprestasi, semangat untuk kemudian bekerja keras itu terbawa terus, karena itu tadi tidak ingin kalah dengan orang-orang yang mungkin tidak sekolah di sekolah agama. Jadi semacam membawa tanggung jawab bahwa diri saya itu merepresentasikan orang yang beragama, sehingga jangan sampai dianggap kurang sungguh-sungguh, kurang serius dan lain sebagainya. Saya harus menunjukkan bahwa sebagai orang
agama, kita bertanggung jawab dan profesional di dalam semua tugas-tugas kita. Nah, setelah dari MTS, alhamdulillah kami melanjutkan ke PGAN Kediri. Nah, pada saat itu PGAN Kediri ya memang termasuk salah satu sekolah favorit yang banyak dituju oleh siswa-siswa lulusan MTS ataupun lulusan sekolah menengah pertama. Nah, di PGA di kelas 3 saya sempat bingung karena tentu saja PGA itu kan sudah sangat spesifik, yaitu nanti akan menjadi guru. Padahal ternyata setelah itu saya agak terbuka pikiran, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi apa yang lain-lain, tapi jelas nggak mungkin karena lulusan PGA. Akhirnya ya mengambil jurusan yang masih memungkinkan. Saya kemudian mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah S1 di situ dapat beasiswa. Kemudian langsung setelah lulus dari S1, karena pada saat S1 alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi, sempat pada saat peringatan ulang tahun kemerdekaan yang ke-50, pada saat itu masih ada Pak Harto dan juga Putin, kami diundang ke Jakarta untuk peringatan kemerdekaan yang ke-50. Kemudian dari beberapa prestasi yang sempat kami dapatkan di S1, alhamdulillah kami ya masih sangat bersemangat waktu itu untuk kemudian melanjutkan S2. Dan alhamdulillah kami mendapatkan beasiswa untuk masuk ke S2 dengan beasiswa yang namanya University Research for Graduate Education. Pada saat itu hanya 10 yang ditawarkan untuk seluruh mahasiswa baru di pascasarjana, dan alhamdulillah Allah telah memberikan karunia-Nya yang sangat banyak. Kami terpilih menjadi salah satu di antaranya, dan program itu selesai dalam waktu yang ditentukan, lulus tahun 1999 di S2-nya. Nah, kemudian pada saat itu kami langsung mengikuti program calon dosen yang diadakan oleh Kementerian Agama di Jakarta. Dan setelah selesai program pembibitan calon dosen, akhirnya kami diangkat sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di UIN Sunan Ampel, Surabaya di tahun 2000. Nah, tahun 2000, setahun kemudian kami bermaksud melanjutkan pendidikan di program S3 di kampus yang sama, yaitu di Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah selama kuliah di S3 itu juga kami mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan disertasi, yaitu Fulbright. Jadi sebagai Fulbrighter tahun 2002-2003 kita diundang pemerintah Amerika Serikat untuk menyelesaikan penelitian di Amerika. Kemudian alhamdulillah dengan begitu kuliah selesai tahun 2006 dan kembali ke kampus. Selama di kampus ya alhamdulillah dengan semangat yang tadi, bahwa sebagai kaum beragama itu saya tidak mau dianggap sebagai orang yang kurang tanggung jawab dan sebagainya, sehingga dengan semangat bahwa kita hidup itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala tanggung jawab yang diberikan pada kita itu saya jalani sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan alhamdulillah Allah memudahkan segala urusan. Sampai sekarang juga beberapa tugas sudah terlaksana, termasuk untuk saat ini kami menjadi Presiden Asosiasi Linguistics and Literature Association atau LITA yang ada di bawah Kemenak. Ini sudah 2 tahun berjalan dan sebentar lagi sudah akan selesai, dan itu pun ya kami laksanakan dalam bentuk tadi melaksanakan tanggung jawab sebagai dosen yang harus untuk selalu mengembangkan diri, membantu teman-teman juga untuk senantiasa berkembang dan memajukan program studi masing-masing di lingkungan
jurusan sastra Inggris Indonesia. Itu yang tahun 2007 sampai 2010 kami juga pernah terlibat dalam program peningkatan kualitas untuk guru-guru di sekolah menengah pertama, MTS Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Barat, kemudian Sulawesi Selatan. Saya sebagai regional koordinator untuk wilayah Jawa Timur, dan itu juga tugas dari Kemenak kerjasama dengan pemerintahan Australia. Dan setelah itu kami merasa ada sesuatu yang kurang pada diri kami, sehingga kami merasa perlu untuk mengembangkan diri lagi, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa lagi dari pemerintah Amerika dalam bentuk Humphrey Fellowship namanya, selama setahun. Untuk waktu itu saya memfokuskan diri untuk pengembangan sumber daya manusia, karena saya merasa di Kemenak itu juga perlu dikembangkan, dan saya merasa butuh ilmu untuk bagaimana mengembangkan sumber daya yang ada di lingkungan Kemenak itu seperti apa. Alhamdulillah mendapatkan sponsor dari pemerintahan Amerika Serikat. Nah, itu semua tidak lepas dari upaya untuk melaksanakan tanggung jawab tadi dan memperbaiki apa-apa yang ada di lingkungan. Untuk adik-adik yang sekarang ini sedang menuntut ilmu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kanigoro, tetaplah bersemangat dan tidak perlu berkecil hati karena bersekolah di madrasah. Justru dengan bersekolah di madrasah itu akan mendapatkan modal yang sangat besar untuk mengembangkan diri, pengetahuan agama, pendidikan sikap, dan juga kekuatan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Itu justru nanti akan menjadi pendorong yang sangat bagus sekali untuk kemudian nanti berkembang menjadi pribadi yang kuat, memiliki tanggung jawab yang besar, selalu kemudian motivasi yang tinggi, karena apa yang akan dilakukan itu senantiasa dilandaskan dan juga diniati sebagai ibadah. Dan kita tahu ibadah itu nanti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang sangat besar. Dan itulah kekuatan dari lulusan, dari siswa yang bersekolah di madrasah itu tidak hanya mendapatkan bekal pengetahuan, tetapi juga akidah yang kuat, kepercayaan diri yang kuat, motivasi yang tinggi, yang itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak akan didapatkan kalau sekolah di sekolah umum. Dan saat ini kepercayaan masyarakat kepada madrasah itu jauh lebih bagus daripada zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu sekolah itu madrasah masih sering dianggap sekolah nomor 2, masih dianggap yang lebih maju itu SD. Walaupun demikian pada saat itu saya tidak percaya dengan anggapan itu, dan saya tetap ingin membuktikan bahwa madrasah is the best. Madrasah adalah lebih bagus dari SD. Dan alhamdulillah kenyataannya sekarang saya lulusan madrasah, alhamdulillah bisa menjadi guru besar juga pada usia yang tidak terlalu tua. Jadi tidak kalah dengan teman-teman yang dulu sekolah di sekolah umum, sehingga siswa madrasah harus percaya diri, percaya bahwa dia akan menjadi generasi yang paling bagus, karena dia selain punya pengetahuan, dia juga mendapatkan kekuatan motivasi yang tinggi, karena diajarkan sikap dan juga kepribadian yang bagus yang ditanamkan melalui berbagai macam pelajaran agama. Itu jadi adik-adik semangat untuk menjadi yang terbaik ke depan. Demikian testimoni saya. Jadi sebagai lulusan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kanigoro, saya merasa pendidikan dasar yang diberikan pada saat itu sangat berbekas pada saya sampai akhirnya ya sejauh ini kami merasa bahwa itu adalah hasil dari didikan dari Bapak Ibu guru yang ada di MIN Kanigoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.